Dengan Risa di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan. Kuliah pertama Introduction. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Buku yang dianjurkan dalam kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan yang pertama adalah buku Manajemen Lembaga Keuangan oleh Dahlan Siamat dengan penerbit Lembaga Penerbit FEUI. Dan kedua adalah Bank dan Lembaga Keuangan oleh Martono, penerbit Ekonisia FEUII Yogyakarta. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Sementara yang termasuk ke dalam lembaga keuangan non-bank adalah sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, asuransi, pasar uang dan falas, pasar modal, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan kartu plastik atau kredit card. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank. Kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank BPR atau Perkreditan Rakyat. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Maksudnya adalah bank yang tidak melakukan kegiatan operasional perbankan dan hanya melakukan pengawasan terhadap bank umum. Sementara bank umum terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Niaga, dan lain sebagainya. Bank umum ini adalah bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Sedangkan BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang dalam skala kecil dan tidak dapat menerima dana masyarakat secara langsung. Contohnya adalah BPR Arta Jakarta, BPR Krio Lestari, dan lain sebagainya. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial intermediary. Dan secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services. Agent of trust maksudnya adalah lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Sementara agent of development adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana sangat penting dalam proses pembangunan. Sementara itu adalah agent of services atau lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank, yaitu jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, dan pemberian jaminan, dan lain-lain sebagainya.
Bank dan lembaga keuangan lain mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu asset transmission atau pengalihan aset. Pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Sementara itu ada juga yang namanya transaction atau transaksi, yaitu pemberian kemudahan transaksi barang dan jasa. Selanjutnya ada yang namanya liquidity atau likuiditas, yaitu pemberian alternatif pengelolaan likuiditas. Dan efisiensi atau efisiensi, yaitu interaksi unit surplus dan unit defisit secara efisien. Fungsi dan peranan lembaga keuangan terutama bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, atau bentuk simpanan lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Berikut ini adalah gambar atau bagan dari bank dan lembaga keuangan. Hubungannya antara unit defisit dan unit surplus yang diperantarai oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Unit surplus memberikan dananya kepada bank dan bank menyalurkannya kepada unit defisit. Sementara untuk lembaga keuangan non-bank atau bukan bank, dari unit defisit lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya menuju ke unit surplus. Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank adalah lembaga pembiayaan yang lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana. Meskipun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan kedua-duanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara yang tersendiri-sendiri. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing, perusahaan anjak piutang atau factoring, perusahaan asuransi, perusahaan uang dan falas, perusahaan pasar modal, perum pegadaian, dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Kepentingan adanya bank dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menciptakan uang giral. Yang kedua, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar, sehingga dapat membantu memberikan pencatatan transaksi keuangan. Jenis uang tersendiri di Indonesia itu ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang kita pakai sebagai mestinya, sedangkan uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank untuk transaksi yang sah. Proses penciptaan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang giral dengan menerima simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga dalam bentuk simpanan giro. Selanjutnya, bank meminjamkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan atau pihak ketiga. Jenis uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral. Karena bank umum sebagai pencipta uang giral, maka bank umum dinobatkan sebagai BPUG atau Bank Pencipta Uang Giral. Berikut ini adalah contoh aliran dari uang giral. Dengan uang tunai 1 juta rupiah dapat tercipta uang giral sebanyak 10 juta. Contohnya sebagai berikut. Abdullah menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 1 juta di Bank Nasional 1. Sebagai bukti bahwa Abdullah memiliki uang sejumlah 1 juta di Bank Nasional 1, maka Bank Nasional 1 memberikan buku cek senilai 1 juta kepada Abdullah. Bank Nasional 1 akan menyisakan 10% dari dana tersebut sebesar Rp100.000 sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional 1 meminjamkan uang kepada Badur sebesar Rp900.000. Dan neraca Bank Nasional 1 adalah sebagai berikut.
Untuk aktiva adalah cadangan kas sebesar 100.000 dan pinjaman Badur sebesar 900.000. Sementara sumbernya itu adalah dari Giro Abdullah yang sebesar 1 juta rupiah. Turunan berikutnya, Badur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 900.000 di Bank Nasional 2. Sebagai bukti bahwa Badur memiliki uang sejumlah sebesar 900.000 di Bank Nasional 2, maka Bank Nasional 2 memberikan buku cek senilai 900.000 rupiah. Bank Nasional 2 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut sebesar 90.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 2 meminjamkan uang kepada Cagur sebesar 810.000 rupiah dengan neraca Bank Nasional 2 sebagai berikut. Untuk aktiva atau cadangan kas sebesar 90.000 dan pinjaman Cagur sebesar 810.000 yang berasal dari atau sumbernya dari Giro Badur sebesar 900.000. Turunan berikutnya, Cagur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 810.000 rupiah di Bank Nasional 3. Sebagai bukti bahwa Cagur memiliki uang sebesar 810 di Bank Nasional 3, maka Bank Nasional 3 memberikan buku cek sebesar 810.000 rupiah. Sementara Bank Nasional 3 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 81.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 3 meminjamkan uang kepada Danur sebesar 729.000. Sehingga neraca Bank Nasional 3 adalah sebagai berikut. Untuk aktiva cadangan kas sebesar 81.000 dan pinjaman Danur sebesar 729.000 yang bersumber dari Giro Cagur sebesar 810.000 di sisi Pasifa. Turunan berikutnya, Danur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 729.000 di Bank Nasional 4. Sebagai bukti bahwa Danur memiliki uang sejumlah 729 di Bank Nasional 4, maka Bank Nasional 4 memberikan buku cek senilai 729.000. Bank Nasional 4 akan menyisakan 10% dari dana tersebut, yaitu 72.900 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 4 akan meminjamkan uang kepada Eman sebesar 656.100 rupiah. Sehingga neraca Bank Nasional 4 adalah sebagai berikut. Cadangan kas adalah 72.900 dan pinjaman Eman sebesar 656.100 yang berasal dari Giro Danur di sisi Pasifa, yaitu 729.000. Jumlah uang giral dalam 4 turunan. Dari uang sebesar 1 juta yang semula disimpan oleh Tuan Abdul di Bank Nasional 1, selanjutnya tercipta uang atau cek sebesar 1 juta yang dipegang Tuan Abdul, cek sebesar 900.000 yang dipegang oleh Badur, cek sebesar 810 yang dipegang oleh Cagur, dan cek sebesar 729.000 yang dipegang oleh Danur. Jumlah cek yang beredar adalah 3.439.000 rupiah yang dihitung dari 1 juta ditambah dengan 900.000 tambah 810.000 ditambah 729.000. Dan ini juga bisa dihitung dengan rumus, yaitu D sama dengan 1 min 0,9 pangkat 4 dibagi dengan 1 min 0,9 dikali dengan 1 juta. Sehingga hasil yang didapat adalah 3.439.000 rupiah. Meningkatnya daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar, itu yang menjadi tujuan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Di Indonesia terbukti 70.000 unit mobil terjual setiap tahunnya, sehingga 90% itu dengan mekanisme leasing. Sementara ada 3 juta unit motor setiap tahun, 90% dengan mekanisme leasing. Yang artinya
Dengan adanya lembaga keuangan leasing, maka pasar motor dan mobil bergairah sehingga konsumen meningkat daya belinya. Sementara investasi menjadi semakin meningkat, produksi mobil dan motor menjadi semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan nasional menjadi negara yang maju. Soal latihan dan jawabannya. Apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 10%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta? Dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan? Dari uang 10 atau 1 juta akan tercipta uang giral sebesar 100 per 10 dikali dengan 1 juta, maka akan tercipta uang giral sebesar 10 juta rupiah. Sementara uang giral yang tercipta sampai dengan 4 turunan adalah sebagai berikut. D sama dengan 1 min 0,9 pangkat 4 dibagi dengan 1 min 0,9 dikali dengan 1 juta, maka akan tercipta 3.439.000 rupiah untuk 4 turunan. Berikut ini adalah tugas kelompok menyusun paper dan presentasi. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 3 orang. Paper minimal 8 halaman dan maksimum adalah 10 halaman. Judul paper sesuai daftar 1 sampai dengan 10 dari daftar yang akan ditayangkan. Diketik rapi dengan Microsoft Word. Tipe huruf adalah Times New Roman ukuran 12. Jarak spasi adalah 1,5. Dicetak dan dijilid. Paper tersebut dikumpulkan di minggu depan atau kuliah kedua. Dipresentasikan setiap kelompok setiap minggu berjalan. Berikut ini adalah judul paper yang akan menjadi tugas kelompok. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Yang kedua adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang ketiga adalah kegiatan usaha bank dan jenis bank. Yang keempat adalah manajemen bank. 5 adalah bank syariah atau bank bagi hasil. Yang keenam adalah sewa guna usaha atau leasing. Yang ketujuh adalah modal ventura. 8 anjak piutang atau factoring. 9 asuransi. Dan 10 adalah dana pensiun. Berikut ini adalah soal latihan atau kuis yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada minggu atau pertemuan berikutnya. Quotes for today. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.